Assalamualaikum semuanya, semoga kalian sehat-sehat semua. Balik lagi di video budgeting aku. Kali ini kita masuk ke gajian Februari ya. Oke, kita langsung aja. Kita masukin dulu untuk yang kemarin aku udah bikin video budgetingnya di minggu lalu, di video sebelumnya ya. Jadi aku mau masukin uang yang aku udah ambil ini. Alhamdulillah, jadi ke dompet bulanan ini tuh kayak mini bank aku gitu. Jadi kalau untuk harian atau mingguan aku pakai yang binder hitam, tapi kalau untuk ini tuh untuk bank besarnya, jadi aku masukkan ke sini sesuai dengan budget yang sudah ketentukan. Oke, untuk belanja mingguan kan 450, dan ini biasanya per minggu itu aku alokasikan 100.000. Tapi biasanya di minggu keempat atau minggu kelima itu budgetnya udah agak fleksibel. Kadang di minggu keempat masih bisa 100.000 per minggu, tapi kalau misalkan pengeluaran lagi banyak, itu tuh bisa kadang di minggu keempat itu udah cuma 80.000 atau 75.000. Atau kalau misalkan lagi normal semuanya bisa sampai 100.000, tapi di minggu kelima aku hanya menganggarkan sebesar 50.000 aja per minggunya, karena kan kalau minggu kelima itu kan sudah mendekati tanggal gajian biasanya ya, dan kebutuhan juga udah nggak terlalu banyak. Ini untuk anggaran susu, aku biasanya anggarkan sesuai dengan yang ada di video budgeting kemarin ya, 250.000 itu untuk 2 karton. Aku juga beli susu tuh di agen groceries gitu ya, jadi bukan yang di supermarket, jadi harganya bisa lebih murah gitu. Dan kenapa aku belinya grosiran, karena jatuhnya lebih murah, dan anakku kan susu HT ya, jadi lebih mudah aja gitu mengontrolnya. Ini untuk popok aku anggarkan 50.000 karena dia kondisinya sudah toilet training, jadi pakai popok cuma mau tidur malam aja gitu. Dan kemungkinan nanti juga ada rencana untuk lepas popok 100% ya, jadi anggaran popok bisa dialokasikan untuk anggaran yang lain. Untuk laundry sebenarnya opsional, kadang kalau lagi ada laundryan aku masukin, kalau enggak ya udah. Untuk budget gift atau budget hadiah masih sama 50.000. Lalu ini dana tak terduga atau dana ini ya, dana miscellaneous. Ini aku belum sempat aku ganti karena nanti kalau dana tak terduga aku anggarkan di binder yang lain. Lalu nih untuk jajan aku pribadi atau kebutuhan aku selama 1 bulan, untuk kebutuhan istri sebesar 150.000 rupiah per bulannya. Lalu selanjutnya ada kategori untuk hiburan. Ini aku anggarkan sebesar 300.000 rupiah. Sekali lagi ya, untuk anggaran rumah tangga ini tuh jangan disamaratakan, karena kita tidak pernah tahu kehidupan orang lain ya, maksudnya bisa beda-beda gitu. Jadi intinya fokus di cara mengelola keuangannya aja selama 1 bulan ke depan. Ini karena aku tadi udah belanja sebesar 150.000, dikurangi sebentar ya. Tadi aku tuh belanja tisu gitu, jadi sama sebentar ya, kayaknya ada salah hitung. Oke, karena kan tadi aku habis ambil uang itu aku langsung belanja beli tisu gitu ya, jadi dari anggaran groceries itu harusnya masih ada sisa 135. Dari anggaran yang aku anggarkan selama 1 bulan itu 150.000. Jadi kadang kayak gini, aku tuh lebih memilih untuk diambil dulu semuanya baru aku belanjakan. Cuma kadang karena kondisinya susah kendaraan, jadi aku suka sekalian gitu untuk ngambil uang gitu. Ini untuk dana sosial udah aku anggarkan, tapi nominalnya maaf belum bisa aku sebut. Ini untuk eskul 35.000. Catatannya biasanya aku catat deposit gitu. Nah, ini untuk kebutuhan sekolah sekali 100.000. Ini tuh sebenarnya kebutuhan sekolah itu aku samain dengan kebutuhan anak yang 150.000 sebulan. Jadi kebutuhan anak itu aku bagi 2. Jadi kebutuhan anak 100.000, kebutuhan sekolah 100.000, lalu 50.000-nya uang jajan. Jadi kalau diakumulasikan kan jadi 150.000 ya per bulan gitu. Nah, ini untuk uang jajannya 50.000 per bulan. Lalu untuk SPP ini ada 230. Cuma aku nggak tahu nih aku ada recehan apa enggak ya. Kita lihat dulu ya, ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nah tuh kan jadi kurang. Ya udah. Jadi untuk SPP aku masukin dulu
50, nanti kembalinya baru aku masukin ke sisa yang uang yang posnya kurang gitu. Untuk uang komite ini aku transfer, jadi nggak aku masukin secara cash. Lalu untuk anggaran kesehatan masih sama 100.000 per bulan. Ini untuk beli vitamin, masker, dan obat-obatan gitu. Oke, lalu lanjut ke kategori selanjutnya, ada eating out atau jajan. Ini 100.000 gitu. Ini diirit-irit aja sih gitu, karena bisa jajan kan bisa dari uang mingguan atau uang jajan aku pribadi gitu ya. Nah, ini untuk servis kendaraan sebesar 100.000 rupiah. Oke, ini untuk yang dompet nih bulanannya udah aku masukin. Lalu aku menganggarkan yang sebesar 200.000 untuk ini dia, dana ekstra atau dana tak terduga ya gitu. Jadi setiap bulan itu aku menganggarkan 100.000 untuk dana tak terduganya. Jadi ini kalau misalkan nggak dipakai ya biarin aja di tiap bulan itu. Jadi dia aku punya dana cadangan gitu. Sebisa mungkin sih nggak dipakai ya. Kalau untuk yang tabungan yang dana darurat dan tabungan pendidikan itu aku udah simpen langsung ke rekening ya. Jadi begitu gajian langsung aku transfer. Tuh. Oke, ini dia. Aku mau checklist dulu sebentar. Untuk operasional rumah juga sudah aku transfer, SPP sudah aku anggarkan, eskul sudah, iuran komputer transfer. Untuk abodemen juga transfer, untuk zakat juga transfer, Netflix pun juga transfer. Servis itu sudah aku anggarkan tadi, pajak itu aku sistemnya transfer. Untuk orang tua dan mertua sudah aku anggarkan, gift juga sudah anggarkan, sosial juga sudah aku anggarkan. Dana darurat dan dana pendidikan sudah aku transfer, dana pendidikan pun, dana tak terduga juga udah aku anggarkan barusan. Aku lagi checklist dulu nih, uang mingguan jadi itu udah aku masukin, uang bulanan sudah, uang popok sudah, susu juga, kesehatan juga, kebutuhan anak ada, kebutuhan istri juga, dan kebutuhan laundry juga. Untuk hiburan juga udah aku masukin, uang jajan. Nah, ini aku lagi mau ngecek dulu ya untuk yang dana lain-lain. Apakah tadi aku udah masukin ya untuk yang dana tak terduga itu? Soalnya biasanya aku masukin, oh ya udah. Aku masukin ke dompet mingguan kan gitu untuk miscellaneous. But it's okay, ini udah dana lain-lain. Yap, berarti ini ada sisa untuk gajian minggu ini. Budgetnya ini aku agak lupa ya, apa ini surplus atau gimana, tapi nanti palingan kalau misalkan memang ini ternyata ini bersisa, jadi aku masukin ke tabungan aja off the record. Tapi aku hitung dulu 52, 54, 56 ya, 52, 54, 56 58, 60, 62, 64, 66.000 rupiah. Aku simpen dulu, takutnya aku ada salah hitung gitu. Nah, untuk husband budget ini sistemnya aku transfer ya. Jadi untuk bensin, uang saku, dan pulsa tuh biasanya aku bikin secara mingguan. Minggu pertama aku transfer sekian rupiah sampai minggu kelima begitu. Dan kecuali untuk yang kebutuhan mobil dan kebutuhan jaga-jaga itu biasanya nggak aku transfer mingguan. Jadi kalau misalkan lagi ada butuh aja. Oke, so setelah selesai cash stuffing, aku mau review binder uang mingguan aku sekaligus memasukin uang mingguannya. Ini aku semuanya udah aku masukin ke dalam sisa anggaran ya, kemarin aku satuin. Ini dia, sorry. Ini ada koin nyangkut juga. Kenapa sih keadaan dompetnya berantakan banget ya? Ini dia, ada sisa anggaran sebesar, di sini kita lihat dulu, ada 54. Ini mau aku masukin aja ke tabungan 100 amplop. Sorry. Ini mau aku masukin aja nanti ke tabungan 100 amplop. Kita singkirkan dulu ya. Kita cash stuffing dulu untuk minggu pertama. Oke, untuk uang mingguan seperti biasa, aku akan mengalokasikan sebesar 100.000 di minggu ini. Ya gitu ya, kadang kebutuhan itu kan fluktuatif ya. Minggu ini terkadang kita ada kebutuhan banyak, minggu ini kadang kebutuhannya biasa-biasa aja, tapi di minggu selanjutnya terkadang ada kebutuhan yang tidak terduga. Jadi memang budgeting itu membantu kita untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Jadi bisa
mengatur keuangannya lebih gampang gitu. Untuk groceries, karena tadi aku baru beli tisu, jadi kayaknya di minggu ini aku nggak anggarin dulu. Oh enggak ding, aku anggarin aja dulu karena mau beli apa ya ini. Aku tuh selalu bikin list daftar belanja gitu. Oke. Oh iya, kayaknya di minggu pertama ini aku anggarkan sebesar 50.000 di minggu pertama untuk beli keperluan groceries aku bertiga. Untuk popok nggak aku anggarin di minggu ini karena aku masih ada sisanya. Susu juga belum aku anggarkan karena kebetulan di minggu terakhir ya, di minggu keempat apa minggu ketiga aku baru beli, jadi masih banyak stoknya. Laundry aku mau anggarkan karena aku ada laundry dua kali, ada laundry ini ya, apa namanya, bed cover gitu. Jadi kalau laundry tuh memang nggak selalu, aku tuh bukan laundry baju, jadi laundry bed cover. Jadi kalau baju-baju gitu nyuci sendiri di rumah, lebih irit. Oke. Kebutuhan anak di minggu ini, karena aku belum ada receh ya, jadi nggak aku anggarin dulu deh, nanti ngambil dari uang mingguan dulu. Kebutuhan istri ini aku menganggarkan sebesar 50.000 juga. Tapi kayaknya kalau di minggu awal nih biasanya aku 50.000 ini aku masukin ke tabungan gitu, kalau misalkan nanti ada recehan gitu. Jadi dari si 150.000 itu biasanya aku bagi 50.000 itu untuk nabung, 100.000 biasanya aku jajan. 100.000 dibagi 5 minggu, kadang ada yang 20, ada yang 15.000 gitu. Ya sebenarnya ya aku lagi melatih untuk diriku untuk mengontrol keuangan lebih sadar aja sih, karena selama ini aku tuh adalah orang yang termasuk impulsif untuk belanja, makanya aku mau belajar lagi dalam mengatur budgeting gitu. Ini untuk hiburan, kayaknya di minggu awal ini aku anggarin off the record aja. Aku tuh agak bingung ini hiburan tuh aku bikin di mingguan aja atau enggak, tapi kayaknya nih akan aku ganti ya stikernya. Jadi nggak tahu juga ya. Jadi minggu ini aku nggak anggarin dulu, tapi biasanya kalau dari si budget 300.000 itu kita kan tentatif ya perginya atau anakku jalan-jalannya gitu, ngajak jalan-jalannya minggu kapan. Jadi yang ngambilnya dari budget yang 300.000, makanya aku bikin video yang anggaran bulanannya itu. Oke, ini dia. Oh iya, terakhir miscellaneous fund ini atau dana lain-lain. Ini dia biarkan saja di sini mengendap selama 1 bulan dan jangan sampai terpakai kalau bisa gitu. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, rasanya kalau udah keisi kayak gini tuh seneng ya gitu. Oke, jadi ini aja dulu. Nanti di video ini aku akan masukin di video terpisah di saving dan sinking fund. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi aku tidak bermaksud ria, jadi hanya benar-benar murni mau membagikan caraku untuk mengelola keuangan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.